Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Disebut juga Firaun wanita terakhir di masa Mesir kuno, Cleopatra yang memimpin setelah kematian Alexander Agung selama periode Helenistika dirumorkan tewas bunuh diri dengan ular. Kenangan hidup Cleopatra mungkin telah terlupakan seiring dengan jatuhnya singgasana kerajaan ratu dari para raja itu. Namun, satu pertanyaan masih terus terpatri dari generasi ke generasi. Apakah Cleopatra benar-benar bunuh diri dengan ular? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih jahat, lebih mengerikan dari kisah bunuh dirinya dengan ular? Atau itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang akan selalu merindukan jawaban sampai akhir dunia? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Jumanto Channel. Cleopatra lahir di Alexandria pada 69 sebelum Masehi. Cleopatra adalah anggota kerajaan Yunani, Makedonia, dan keluarganya memimpin Mesir lebih dari 3 abad lamanya. Dengan latar belakang kerajaan yang besar dan dihormati, Cleopatra diketahui memiliki pendidikan yang sangat baik dan bahkan menguasai 7 bahasa. Cleopatra sudah mewarisi tahta sejak berusia 18 tahun, meski dinikahkan dengan saudara laki-lakinya, Ptolemeus VIII, agar bisa memerintah bersama. Cleopatra rupanya enggan berbagi kekuasaan. Pada titik di mana Ptolemeus VIII menantang Cleopatra, laki-laki itu ditemukan tewas. Nasib serupa juga terjadi pada waktu lainnya, menimpa saudara laki-laki kandung Cleopatra yang lain. Oleh sebab itu, Cleopatra diduga menjadi dalang pembunuhan atas 2 dari 5 kematian saudara kandungnya. Khawatir dituduh melakukan rencana pembunuhan, Cleopatra mulai menarik perhatian kekuasaan Kekaisaran Romawi. Menurut literatur, Cleopatra adalah kekasih dari Julius Caesar dan dengannya dia memiliki seorang putra. Namun, ketika Kaisar dibunuh pada 44 sebelum Masehi, Cleopatra bersekutu dengan Mark Antony yang memerintah Roma dalam kekosongan kekuasaan setelah kematian Kaisar. Cleopatra juga bertentangan dengan ahli hukum waris Kaisar, Gaius Julius Caesar Octavianus. Karena pertentangan inilah, sebuah hipotesis menduga bahwa Cleopatra sebenarnya tidak mati bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang. Dan seseorang itu adalah ahli hukum waris Julius Caesar, Octavianus. Sebuah studi bernama Gedanken atau eksperimen pemikiran untuk menguji masuk akal tidaknya suatu hipotesis, mencoba menganalisis seputar kematian Cleopatra. Makam Cleopatra diketahui berada di dekat istana tempat tinggal Octavianus di Alexandria, Mesir. Hipotesis yang mengatakan kematian ratu itu tewas akibat gigitan ular asp sejenis ular kobra Mesir menceritakan bahwa ketika berada di makamnya, Cleopatra menulis catatan bunuh diri yang diberikan kepada seorang penjaga dan dikirim kepada Octavianus. Segera setelah mengirim surat itu, Cleopatra sudah memegang seekor ular, membiarkan ular itu menggigit dadanya dan mengeluarkan racun, memasuki aliran darah tubuh Cleopatra dan menewaskan ratu Mesir itu. Hipotesis itu dianggap tidak masuk akal. Alasannya, racun ular asp baru akan bekerja beberapa jam setelah masuk ke dalam aliran darah. Lagi pula, rata-rata hanya 50% racun asp yang dapat keluar dalam 1 kali gigitan ular, yang mengindikasikan Cleopatra punya peluang besar untuk dapat bertahan hidup dari 1 gigitan tersebut. Sepotong informasi yang cenderung membuat banyak orang percaya bahwa Cleopatra memang melakukan bunuh diri dengan ular adalah penemuan di kuil File. Di candi itu terpahat Dewi Alam Mesir Isis dikelilingi ular. Cleopatra sendiri dianggap sebagai reinkarnasi Isis yang masih hidup. Pahatan itu menunjukkan takdir Cleopatra terkait dengan ular. Hipotesis lain menggambarkan karena racun ular yang hanya 50% itu tak mungkin langsung menewaskan Cleopatra, maka Ratu Mesir itu sebenarnya tewas karena dibunuh. Plotnya mengatakan Octavianus yang ingin mengambil alih kekaisaran sengaja membunuh Cleopatra.
Octavianus merasa dirinya bisa menangkap Cleopatra dan bahkan mempermalukan wanita itu. Klaim ini adalah klaim yang dikutip dari memoir Octavianus sendiri dan tingkat akurasinya tentu dipertanyakan. Putra Cleopatra, Caesarion, dipandang Octavianus sebagai ancaman bagi Romawi. Beberapa hari sebelum Octavianus tiba di Alexandria, Cleopatra mengirim putranya, Caesarion, ke Ethiopia untuk dilindungi. Namun nahas, Caesarion malah mati dibunuh oleh pengawal Octavianus. Keberadaan tubuh Cleopatra bersama dua pembantunya memang seakan-akan menunjukkan bahwa kematiannya adalah pembunuhan dan bukan bunuh diri. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa Cleopatra meninggal karena koktail obat dan bukan karena gigitan ular. Dikutip Ancient Origin, menurut Christoph Schiffer, seorang sejarawan dan profesor Jerman di Universitas Trier, sebuah papirus kuno menunjukkan bahwa orang Mesir tahu tentang racun, dan satu papirus mengatakan Cleopatra benar-benar mengujinya. Schiffer percaya bahwa Cleopatra memilih koktail beracun yang terbuat dari opium, aconitum, dan hemlock, tumbuhan Eropa yang sangat beracun. Famili petersili dengan batang berbintik ungu dan bunga putih kecil yang baunya tidak sedap. Meskipun racun seperti itu sangat mungkin diberikan oleh orang lain dan bukan oleh tangannya sendiri. Pada titik ini, tampaknya kematian Cleopatra tidak dapat ditentukan dengan tepat hanya karena anekdot cerita yang beredar selama ini. Dengan demikian, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kematian Cleopatra mungkin akan terus menjadi pertanyaan sampai akhir dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar sebagai bentuk support ke Jumanto Channel supaya dapat menghadirkan video yang lebih baik lagi. Atau kalau mau request cerita atau ngebahas apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.